Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita doakan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, soleh dan soleha semua, bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Ustadz doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat ya soleh dan soleha, dan tentunya semangat untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya soleh dan soleha. Sudah siap soleh dan soleha? Sikap berdoanya, doa sebelum belajar tema dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, soleh dan soleha semua, sebelum belajar, mari siapkan dulu buku temanya, buku LKS-nya, dan buku catatannya ya soleh dan soleha. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran ketiga. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada keluarga Salman ya soleh dan soleha yang sudah sampai di kampung kakeknya. Hal yang paling dinantikan oleh Salman, Sofiah, dan Said ketika berlibur di rumah kakek adalah mereka bisa bermain bebas di lapangan rumput yang luas. Pagi ini, mereka pergi ke lapangan tersebut. Sesampainya di lapangan, Salman dan Said bermain layang-layang. Mereka bergembira karena layang-layang tersebut terbang tinggi karena digerakkan oleh angin pegunungan. Sofiah bermain di sungai kecil yang berada di samping lapangan. Dia melihat beberapa anak yang bermain perahu dari kulit jeruk bali. Permainan perahu tersebut terlihat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain karena digerakkan oleh air sungai. Seru sekali ya soleh dan soleha. Nah, sekarang mari membaca, buka LKS antum halaman 14 ya soleh dan soleha. Di sana ada sebuah teks. Mari kita baca teks tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala makhluk hidup yang ada di dunia. Udara, tanah, air maupun angin juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Seperti Allah menciptakan angin dengan banyak manfaat. Di Belanda, angin dapat berhembus tanpa henti. Tiupan angin tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir angin. Nah, coba antum perhatikan, ini adalah gambar kincir angin ya soleh dan soleha. Kemudian, putaran kincir angin dimanfaatkan untuk memompa air dan tanah. Kincir angin modern digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan soleh dan soleha. Hal ini disebabkan teknologi tersebut dianggap bebas polusi. Selain itu, sumber energinya pun tersedia bebas di alam. Selain kincir angin, ada juga kincir air. Kincir air digerakkan oleh air soleh dan soleha. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup melimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan digabungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Semakin deras aliran air, maka makin kencang putarannya. Energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Nah, soleh dan soleha, sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan kincir angin dan kincir air.
Nah, untuk perbedaan kincir air dan kincir angin ini antum tulis ya di buku catatan antum supaya antum ingat soleh dan soleha. Yang pertama, kincir air. Nah, kincir air ini menghasilkan energi listrik dan energi gerak berupa air soleh dan soleha. Selanjutnya, yang kedua, posisinya lebih rendah atau menempel pada arus air sehingga bisa berputar kencang. Nah, energi yang dihasilkan pun tergantung arus air. Dan yang keempat, derasnya arus air dimanfaatkan untuk memutar dinamo turbin, lalu diubah menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya kincir angin. Nah, kincir angin menghasilkan energi listrik dan energi gerak berupa angin. Posisinya lebih tinggi sehingga tidak ada yang menghalangi datangnya angin. Nah, yang ketiga, kecepatan putaran kincir ditentukan oleh kencangnya tiupan angin. Dan yang keempat, energi angin dimanfaatkan untuk memutar dinamo turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, itu adalah perbedaan kincir angin dan kincir air. Selanjutnya, kita akan membahas persamaan kincir air dan kincir angin. Yang pertama, kincir air dan kincir angin ini sama-sama digunakan untuk pembangkit listrik dengan cara mengubah energi gerak, yaitu arus air dan tiupan angin tadi, menjadi energi listrik soleh dan soleha dengan menggunakan turbin. Yang kedua, sama-sama tidak menghasilkan polusi. Yang ketiga, sama-sama menghasilkan energi yang bermanfaat bagi manusia. Yang keempat, sama-sama dapat mengurangi biaya penggunaan listrik. Dan yang kelima, sama-sama merupakan alat yang sederhana dan cukup mudah dibuat. Nah, ingat ya soleh dan soleha, perbedaan dan persamaan kincir angin dan kincir air ini antum tulis di buku catatan antum. Oke, selanjutnya silahkan antum buka buku LKS-nya. Halaman 16 soleh dan soleha. Di sana ada kita akan membuat kincir angin dari kertas. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah kincir angin dari kertas ya soleh dan soleha. Mungkin ada di antara antum yang sudah pernah membuat kincir angin ini. Jika ada nggak apa-apa, kita akan ulang lagi membuat kincir angin dari sebuah kertas. Oke, sekarang antum perhatikan video berikut. Ini adalah video tentang pembuatan kincir angin dari kertas. Nah, seperti inilah bentuknya ya soleh dan soleha, sebuah kincir angin yang dari kertas. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, antum siapkan dulu kertas yang berbentuk persegi, lalu antum buatlah sebuah diagonal. Antum tempel ujung yang berlawanan. Lalu antum tekan-tekan sehingga membentuk garis. Setelah itu antum buka, antum buat lagi diagonal pada sisi selanjutnya, sisi berikutnya, yaitu antum tekan-tekan lagi soleh dan soleha sehingga membentuk sebuah garis. Nah, ketika dibuka nampak kan garis-garisnya soleh dan soleha? Ada dua garis diagonal yang saling bertemu. Nah, selanjutnya antum gunting masing-masing sudut dari kertas tersebut sehingga mendekati garis diagonalnya. Oke, antum gunting setiap sudutnya. Oke, usahakan untuk tidak melewati titik tengahnya ya soleh dan soleha. Jadi antum mengguntingnya sampai di bagian mendekati saja titik tengah garis diagonalnya. Selanjutnya antum lem salah satu sisi bagian yang sudah antum gunting tadi, lalu antum tempelkan di tengah-tengahnya. Seperti ini, coba antum perhatikan. Antum lipat sudut yang sudah antum gunting tadi ke bagian tengah kertas tersebut. Nah, seperti ini. Usahakan bagian yang antum lipat, jika antum melipat bagian kanan, semua
bagian kertasnya bagian kanan juga yang antum lipat ya soleh dan soleha, sehingga bentuk kincir anginnya satu arah. Oke, soleh dan soleha semua. Setelah ini antum lem pada bagian tengahnya, usahakan lemnya yang kuat ya soleh dan soleha. Nah, setelah ini antum buatlah sebuah kertas yang berbentuk lingkaran. Nah, seperti ini. Usahakan kecil, ini digunakan untuk menutup bagian tengah-tengah kertas yang antum tempelkan tadi. Antum lem kertas yang berbentuk lingkaran tersebut. Lemnya lem kertas ya soleh dan soleha, bisa lem glue dan lain sebagainya, yang bisa membantu antum untuk membuat kincir anginnya. Nah, seperti ini. Antum tempel di bagian tengah kertas yang antum lipat tadi soleh dan soleha, sehingga bentuknya semakin erat soleh dan soleha semua. Nah, selanjutnya kita akan membuat tangkainya lagi soleh dan soleha. Nah, antum bisa melipat kertas origami antum seperti ini, antum gulung-gulung sehingga menjadi sebuah tangkai nantinya. Antum gulung yang kuat dan yang rapi. Oke, lanjut kita gunting untuk merapikan bagian ujungnya, lalu dilem ya soleh dan soleha supaya makin kuat tangkainya. Oke, untuk merapikan bagian ujung-ujung tangkainya kita gunting ya soleh dan soleha supaya bagus dan nyaman ketika antum gunakan. Nah, selanjutnya kita buat lagi seperti yang tadi, seperti tangkai tapi dengan ukuran yang kecil soleh dan soleha. Nah, gulung lagi. Lalu jangan lupa dilem ya soleh dan soleha semua. Oke, ini udah jadi dua yang berbentuk tangkai. Selanjutnya kita mulai menempelkan masing-masing baik tangkainya maupun bagian kincirnya menggunakan jarum ya soleh dan soleha. Nah, ketika antum menggunakan jarum, hati-hati jangan sampai tangan antum ketusuk oleh jarum yang antum gunakan soleh dan soleha. Jadi antum harus hati-hati dan dalam bimbingan orang tua. Nah, caranya seperti ini. Antum tusuk bagian tengah yang antum tempelkan tadi dengan jarum seperti ini. Lalu nah, ini gunanya yang kecil tadi soleh dan soleha, tangkai yang kecil tadi untuk menyambungkan bagian kincir dan bagian tangkai yang panjang. Nah, untuk mempermudah antum lubangi dulu tangkainya yang panjang supaya nanti ketika kincirnya sudah selesai antum tinggal memasukkan saja jarumnya ke tangkainya yang panjang. Nah, kurang lebih seperti ini ya soleh dan soleha. Nah, jadilah kincir angin kita. Nah, setelah ini kincir anginnya bisa digunakan. Nah, itulah pembuatan kincir angin. Nah, latihan kita hari ini, antum membuat sebuah kincir angin dari sebuah kertas. Setelah itu antum cobakan apakah kincir anginnya bekerja atau tidak. Nah, bagaimana cara mengumpulkan tugasnya? Caranya seperti ini, antum berfoto dengan kincir angin yang antum buat, lalu kirim ke WA Ustadz ya soleh dan soleha. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga antum bisa mengerti dengan pembelajaran yang telah kita lakukan. Kita akhiri pertemuan dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.